Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai persamaan kecepatan gelombang berjalan. Kita sudah tahu di video sebelumnya ya, kita sudah bahas bahwa kalau simpangan itu punya persamaan Y sama dengan misalnya A sin omega T minus KX, maka untuk mendapatkan persamaan kecepatannya kita tinggal mengubah ya dengan cara menurunkan simpangan terhadap waktu. Jadi kecepatan itu didapat dari turunan pertamanya dari simpangan terhadap waktu. Kalau kita tulis V sama dengan dy per dt. Nah, di mana kalau y diturunkan terhadap t, maka pertama ya, ini kan omega t. Yang nempel di t ada omega, berarti omeganya dikedepanin sehingga di sini jadi omega kali A. Kemudian turunannya sin adalah cos, omega t minus kx-nya tinggal ditulis lagi. Ya, jadi diulang, untuk kecepatan gelombang di sini persamaannya menjadi V sama dengan omega kali A cos omega T min KX. Dapatnya dari tadi. Ya, contohnya seperti tadi. Kemudian kalau misalnya kita mau tahu ya, ketika gelombang itu punya kecepatan, persamaannya seperti ini, berapa sih kecepatan maksimum gelombang berjalan itu? Nah, itu bisa dicari dengan rumus omega kali A. Ya, omega kali A, di mana nanti omega adalah kecepatan sudut, A-nya adalah amplitudo. Sebenarnya, kenapa sih bisa jadi omega kali A doang? Jadi, asal mulanya adalah, kan kecepatan itu kan rumus persamaannya ini ya. Nah, kemudian ketika kecepatan maksimum gelombang berjalan itu ada saat cos-nya bernilai paling maksimum. Kalau misalnya di sudut, kita tahu nilai cos yang paling maksimum itu kan yang hasilnya sama dengan 1 ya. Nah, sehingga 1 dikali omega kali A nanti tetap omega kali A. Langsung aja di sini kita bahas soal. Di sini kita punya soal persamaan simpangan Y sama dengan 20 sin pi T min 0,5 pi X, di mana X dan Y dalam meter dan T dalam sekon. Ya, ini adalah clue atau petunjuk. Kemudian, kecepatan gelombang setelah bergetar selama setengah sekon dan menempuh jarak 50 cm adalah kita punya T setengah sekon dan kita punya X 50 cm, di mana 50 cm-nya kita ubah ke meter ya, kita bagi 100 jadi 0,5 M. Kita berangkat dari persamaan V, di mana V diturunkan dari simpangan terhadap waktu, kemudian jadilah omega A cos omega T min KX. Kalau kita lihat ya, omega itu di mana sih lihatnya? Lihat di persamaan simpangan ini atau di sini ya, yang udah kita tulis diketahui, yang nempel di T adalah omega, karena kita tahu persamaannya omega T min KX. Berarti ini Pi adalah nilai omega. Kemudian amplitudo lihatnya di depan, si 20 adalah amplitudonya. Kemudian cos omega T ini sudah pasti yang ini ya, Pi kali T. Kemudian KX-nya berarti adalah 0,5 Pi X. Oke, karena sudah lengkap kita tuliskan. Jadinya Pi kali 20 cos dalam kurung Pi kali T-nya adalah setengah sekon dikurangi K-nya 0,5 Pi dikali X-nya di sini kita dapat 0,5 ya. 0,5 kali 0,5 Pi ini kita kalikan ya. Jadi 0,25 Pi. Kemudian ini setengah kali Pi. Terus 20 kali Pi jadi 20 Pi. Oke, kita tuliskan menjadi 20 Pi cos 0,5 Pi ya. Kan setengah itu sama aja 0,5. Kemudian tadi ini minus 0,25 Pi. Nah, kalau kita lihat ini kan sama-sama Pi ya. Boleh kita kurang 0,5 dikurang 0,25. Kemudian Pi-nya biarin aja dulu. Jadi, 20 Pi cos, nah 0,5 dikurang 0,25 adalah 0,25. Pi-nya ngikut. Ingat, kalau Pi ada di sini, setelah cos, maka nilai Pi ini berapa? Iya, 180 derajat. Tapi dengan yang Pi di sini, ini karena di depan ya, bukan yang setelah cos. Kalau Pi yang di sini nilainya adalah 3,14 atau 22/7. Oke, satu-satu dulu ya, kita ubah dulu yang ini, yang setelah cos. Maka
20 pi adalah cos dari 0,25 dikali pi, kita ganti 180, 180 dikali 0,25 dapat 45. Cos 45 kita tahu berapa? Iya, setengah akar 2. Ya, jadi ini diganti jadi setengah akar 2, kemudian yang pi ini kita ganti jadi 3,14 ya, karena 20-nya bukan kelipatan 7. Jadi 20 dikali 3,14, kemudian hasil cos tadi setengah akar 2, ini tinggal kita kalikan aja nih. Atau kita bagi dulu deh, misalnya ya, 20 dibagi 2, kita tahu ya, dapat 10. Kemudian 10 dikali ke sini. 10 kali 3,14 dapat 31,4, akar 2-nya ngikut. Jadi kita selesaikan hasilnya 31,4 akar 2 meter per sekon. Soal berikutnya di sini sebenarnya masih sama ya persamaannya dengan yang tadi, cuma kita ganti pertanyaannya menjadi kecepatan maksimum gelombang tersebut adalah kita sudah bahas di awal kalau kecepatan maksimum itu adalah omega kali A ya. Omega kali A, jadi omeganya berapa, kemudian kali A-nya berapa. Jadi gampang banget, tinggal omega di sini kan yang nempel di T adalah pi, amplitudonya 20, jadi pi kali 20, jadi 20 pi meter per sekon. Kalau misalnya pi-nya kita biarkan itu nggak apa-apa, atau misalnya kita mau selesaikan jadi angka semua. Ingat berapa nilai pi? 3,14 atau 22 per 7 ya. Kalau pi di sini nilainya 22 per 7 atau 3,14. Dia jadi 180 derajat kalau ketemu yang sin, cos, atau tan di dalam gelombang. Jadi 20 kali 3,14 adalah 62,8 meter per sekon. Ini adalah kecepatan maksimum gelombangnya. Oke, terakhir di sini kita punya gambar, kemudian ada keterangannya, di mana gambar ini adalah gelombang berjalan ya. Kemudian di sini diketahui jika jarak AB 6 meter ditempuh dalam waktu 0,25 sekon, maka kecepatan di titik P, ini nih ya, ini adalah titik P, akan memenuhi persamaan, ya. Di sini kita punya apa? T 0,25 S. Kemudian kita punya apa lagi? Kita punya A 0,5. Nah, 0,5 M. Kemudian kita punya apa lagi? Kita punya N. Ketika N-nya 1, ini ya, ini kan dari sini berangkat sampai sini ya. Ketika N-nya 1, di sini kan 4 ya, 4 meter. Maka panjang gelombang dari tali tersebut adalah 4, S-nya dibagi 1, N-nya, yaitu 4 meter. Ya, jadi kita ambil gampangnya aja, satu puncak, satu lembah itu adalah satu gelombang. Ketika mendapat satu gelombang di sini jaraknya 4, jadi 4 bagi 1. Lanjut, apalagi yang diketahui, kemudian konstanta sebenarnya nggak ada di dalam soal, tapi bisa kita cari karena kita udah mencari lambda atau panjang gelombangnya. Kak, cari dari 2 pi per lambda, 2 pi dibagi lambdatnya tadi dapat 4, jadi 2 sama 4 dikecilin ya, jadi setengah atau K-nya adalah pi per 2. Kemudian kita butuh apa lagi nanti untuk persamaan kecepatan? Kita butuh F, di mana F adalah frekuensi didapat dari jumlah gelombang dibagi waktu. Di sini sebenarnya kita udah punya clue. Di ini kan jaraknya 6 meter ditempuh dalam waktu 0,25. Berarti 0,25 ini adalah waktu. Sedangkan untuk N-nya bukan 6 ya, bukan 6. Tapi gimana? N-nya kita lihat, kalau ini 2, ini 4, berarti 6-nya pasti di sini. Kalau 6-nya di sini, maka dari awal sampai ke B, itu terdapat berapa gelombang? Iya, kalau ini 1, kemudian ada puncak lagi, berarti 1,5 atau 1,5 dibagi T-nya tadi 0,25. Nah, ini kita bagi dapat 6 Hz. Oke, kita butuh apa lagi? Dari frekuensi kita cari si omeganya, dapat dari 2pi dikali F. 2pi dikali F-nya 6, maka 6 kali 2 dapat 12. Kita hitung omeganya adalah 12 pi radian per sekon. Oke, selanjutnya kita
ke persamaan simpangan, maaf, kita ke persamaan kecepatan, di mana diturunkan Y terhadap T, berarti omega A cos omega T minus Kx. Ya, kemudian di sini kita turunkan omeganya 12 pi dikali amplitudonya 0,5 ya, sesuai di soal. Kemudian cos omega T berarti 12 pi kali T minus K-nya tadi kita dapat pi per 2 berarti pi per 2X. T dan X-nya kita biarkan karena kita hanya mau mencari sampai persamaannya aja berapa. Oke, kita lihat di sini bisa kita kali nih. 0,5 dikali 12 pi dapat berapa? Iya, dapat 6 pi. Cos, kemudian ini dan ini kan kita lihat sama-sama ada pi-nya ya. Maka pi-nya ini kita coret di dalam sehingga kita keluarkan. Jadi diulang 6 pi cos pi-nya di luar, berarti di dalam sisa 12T, di sebelahnya sisa X per 2. Nah, ini sudah jadi bentuk persamaan kecepatannya. Semoga dengan pembelajaran kecepatan gelombang berjalan ini bisa kalian pahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.